Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Edianti. Saya berasal dari lokal HES 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau yang menimbulkan suatu aturan, mempunyai kekuatan yang bersifat meningkat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam: segala sesuatu yang menjadikan pedoman, sumber atau menjadi sumber syariat Islam. Sumber ekonomi Islam: segala sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali sesuatu hukum dalam bermuamalah. Sumber hukum dalam ekonomi Islam ada dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan sumber hukum sekunder ada 5, yaitu ijma', qiyas, ihtisan, masalah mursalah, dan urf. Pertama adalah Al-Quran, kalamullah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah, akhlak, syariah, kisah, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Syariahnya ada terbagi menjadi 6, yaitu ibadat, munakahat, jinayah, siyasah, muamalah, dan mawaris. Akidah atau iman sifatnya kekal dan konsisten, tidak berubah karena pergantian waktu atau tempat, karena tidak ada modifikasi atau penyesuaian akidah. Syariah atau Islam: peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Akhlak atau ihsan: ihsan: engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri, walaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Syariah dan fikih: syariah adalah merupakan jalan hidup manusia atau muslim yang membuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Fikih yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ibadah. Ibadah adalah mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Yang kedua adalah muamalat, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Yang selanjutnya adalah hadis, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Perkataan, contohnya yaitu la dahara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan, contohnya sholat 5 waktu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah ketetapan, perbuatan sahabat yang tidak ditegur oleh Rasul atau Rasulnya hanya diam. Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid di kalangan umat muslim pada suatu masa ketika kewafatan Rasulullah SAW atas suatu hukum syara mengenai suatu kejadian ataupun kasus. Contohnya yang pertama adalah perbankan atau lembaga syariah, yang kedua adalah asuransi syariah, yang ketiga adalah kontrak dalam perbuatan syariah. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lainnya yang ada nas dalam bentuk atau hukum yang telah ditetapkan oleh nasnya. Contohnya adalah khamar, whisky, bir. Yang selanjutnya ada ihtisan, mencari hukum berdasarkan kebaikan, kecenderungan seseorang pada suatu karena menganggapnya lebih baik. Contohnya jual beli salam
jual beli istana, dan jual beli online. Yang selanjutnya adalah maslahah mursalah, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Contohnya adalah larangan dumping. Yang kedua adalah mengambil niaga syariah. Yang ketiga adalah uang. Urf. Urf adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan menjadi tradisinya baik berupa perbuatan maupun perkataan. Contohnya adalah transaksi dalam jaminan atau garansi. Yang kedua adalah jual beli di supermarket. Yang terakhir adalah kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya Allah lah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Manusia hanya memiliki hak untuk berijtihad, yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Selanjutnya, sesuatu yang bersifat najis dan merusak harakat manusia di lingkungan adalah haram. Yang terakhir adalah halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal, dan merdeka. Sekian dari saya, salah hilafnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.